Yo, halo, balik lagi sama gue Martin dan salam Profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi dan teknikal seputaran Bitcoin dan cryptocurrency teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya. Yang pertama, memang kemarin ada yang nanyain Super Bowl bagaimana. Ya dampaknya bagus sekali ya. Jadi memang intinya untuk si Super Bowl ini itu adalah sebuah event olahraga yang besar ya di Los Angeles, Amerika ya teman-teman. Dan waktu mereka istirahat itu, nah muncullah iklan-iklan dari exchange kripto. Jadi istilahnya ngiklan lah teman-teman ya. Promosi biar warga-warga nih ya yang belum tahu mengenai kripto ataupun yang baru tahu cuman belum masuk ke ranah kripto ya, atau trading kah atau investasi kah, lihat promosi-promosinya mungkin akan tertarik dah. Dampaknya untuk market ya baik nggak baik ya cukup baik gitu ya, karena memang adanya promosi dari exchange besar seperti CRO gitu kan teman-teman dan lain sebagainya. Nah, cuman memang kalau misalkan kebanyakan yang masuk adalah retail yang kecil-kecil ya nggak terlalu berpengaruh ya. Yang sangat berpengaruh kan kalau misalkan orang yang seperti ya let's say big fan lah, atau retail yang punya uang yang nggak seperti retail pada umumnya gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa dibilang apa ya, retail atau apa ya sebutannya ya teman-teman ya. Jadi tapi intinya tahu lah ya teman-teman ya, itu akan berdampak cukup baik ya. Mungkin kurang lebih seperti itulah ya dampaknya ya teman-teman ya. Jadi makin banyak orang lagi yang tahu akan kripto ya, kemudian mungkin tergiur dengan promosi-promosinya dan lain sebagainya, akhirnya nyemplung masuk ke dunia kripto ya, cukup baik lah ya secara overallnya teman-teman ya. Nah, next lagi memang ini ada rapat FOMC ya, last minute ya teman-teman ya, meeting di mana tadi subuh teman-teman. Sekarang kan ini tanggal 17 teman-teman ya, semalam teman-teman ya. Jadi ada rapat FOMC last meeting gitu teman-teman ya. Dan di situ juga intinya ya mereka itu tetap aja akan menaikkan suku bunga di next rapatnya itu di bulan Maret nih teman-teman ya, sekitar tanggal 15 sampai 16 Maret ya. Cuman memang sepertinya akan dilakukan secara bertahap untuk kenaikan suku bunganya biar market tidak terlalu kaget lah, tidak crash dan lain sebagainya. Dan semoga seperti itu juga yang akan dilakukan oleh Federal Reserve nanti di bulan Maret. Kemarin juga banyak yang nanya, waduh, ini rapat dadakan di bulan Februari, apakah market langsung crash atau mereka langsung ambil kebijakan buat naikin suku bunga? Ya sepertinya nggak semudah itu ya. Mereka pasti banyak banget pertimbangannya, nggak bisa langsung bilang, oke, sekarang naikin suku bunga dan lain-lain gitu ya. Pasti banyak banget pertimbangannya, banyak sektor yang mereka perhatikan ya. Jadi membuat keputusan secara mendadak itu nggak semudah itu untuk mereka gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Memang tentunya kita harus tetap berwaspada untuk di bulan Maret udah benar-benar harus hati-hati banget ya. Istilahnya di bulan Februari ini adalah last chance lah teman-teman ya. Kalau misalkan kita bisa melihat pergerakan Bitcoin itu ya lumayan terangkat sejenak lah ya, tanda kutip sejenak teman-teman ya. Oke, jadi itu sekilas untuk pembahasan berita-beritanya. Langsung aja kita pergi ke technical analisisnya. Ini by the way dari time frame daily-nya ya, kita juga bisa melihat ini seperti membentuk yang namanya inverse head and shoulder teman-teman ya, di mana itu adalah sebuah pattern yang bullish ya, bullish pattern ya, atau pattern bagus banget lah untuk pembalikan arah dengan area neckline. Beberapa resisten yang harus diperhatikan ya, yaitu di area sini teman-teman ya. Ini yang pertama ya, ini mungkin saya tandain dulu nih, garis yang kuning pertama ini itu di kisaran 44.300-an dolar ya, karena memang sebelumnya berapa kali kena reject ya. Di sini kena reject 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Jadi itu yang keduanya ini hitungannya false break lah teman-teman. Jadi memang itu untuk resisten yang pertamanya di sini. Lalu yang kedua pasti di sini next lagi di kisaran 45.500 sampai 46.000 dolar, yang sebelumnya ini berfungsi sekali menjadi support and menjadi new resistance juga untuk si Bitcoin-nya. Jadi memang perhatikan untuk dua area ataupun target resisten terdekat dari si Bitcoin. Nah, sekarang posisinya teman-teman ya, setelah dia mengalami kenaikan, setelah memantul dari EMA 34 atau garis warna biru ini ya, kemudian dia kena reject kembali nih dari target pertama kita. Oke, dan sekarang posisinya dia lagi testing di EMA 55 atau garis warna merah ini. Memang kita bisa lihat dari dua bearish candle ini ya, terlihat dia lagi testing di EMA 55 ini. Ya, kalau misalkan dia kuat di kisaran itu, dia mampu mempertahankan posisinya ya teman-teman ya. Ya potensi dia akan testing kembali untuk beberapa next target resistance yang tadi sudah kita bahas teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan di area sini dia nggak mampu mempertahankan posisinya ya, dia bisa drop back bahkan di kisaran garis trendline warna hijau ini yang sebelumnya berfungsi sekali menjadi support and resistance teman-teman ya.
Itu di kisaran ya di sekitar 41.500, 41.100 dolar teman-teman. Jadi kisaran itu harus diperhatikan areanya. Dimana kalau kenapa saya bilang 41.500an, sebelumnya ini di area situ ya teman, itu berfungsi menjadi resistance and support juga teman ya di area situ. Kalau next lagi lebih bawah pasti di kisaran-kisaran area sini yang sebelumnya juga berfungsi menjadi support juga teman ya, support dari trendline warna hijau ini dan support dari pergerakan Bitcoin sebelumnya ya. Jadi dua area bawah lagi, kalau misalkan di area sini dia drop teman ya, ini untuk daily-nya. Dan semoga untuk daily-nya sendiri ya, kalau misalkan dia drop pun sampai kisaran di sini ya 41.600, 41.500 ya, kita berpotensi melihat yang namanya double bottom di sini teman-teman ya, kalau misalkan dia drop sampai situ. Oke, ini untuk daily-nya sendiri. Cuman kalau dari pergerakan candle-nya ya, kita bisa lihat ya, atau pergerakan candle yang bisa kita dapat informasinya dari bearish candle-nya. Kalau kita bandingkan teman-teman, ini 1 2 3 4 terdiri dari 4 bearish candle, langsung dibalas dengan bullish candle 2 teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat dari informasi yang ada di sini, berarti buyer masih memegang kontrol ya untuk jangka pendeknya dari pergerakan candle ini ya. Jadi hopefully memang di area sini aja, kisaran area 43.200, 43.300, sekitar area situ aja dia mampu mempertahankan posisinya untuk melanjutkan penguatannya untuk testing ke beberapa next target resistance yang tadi sudah saya infokan ke teman-teman sekalian ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat untuk probabilitas jangka pendeknya mungkin Bitcoin akan testing kembali ke beberapa area resisten terdekatnya dia sebelum dia menguat ke kisaran 48.000 dolar, 50.000 dolar dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Cuman memang untuk jangka pendeknya sudah saya infokan. Oke. Ini untuk daily-nya, kemudian kita pergi ke hourly-nya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi kemarin itu juga ada yang nanya, wah ini gimana nih, apakah market bakal naik dan lain sebagainya. Oh, channel sebelah begini, channel ini begini, bla 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 ya. Jadi menurut saya nggak usah komen yang membanding-bandingkan satu orang dengan orang lainnya ya. Jadi memang untuk technical analysis ini pasti beda orang mungkin beda analisis teman-teman ya, namanya juga technical analisa ya. Tapi yang mau saya reminder dan sampaikan kemarin itu ya, saya menyampaikan video kemarin itu bukan memberikan info oh ini langsung pump, oh ini langsung naik dan lain sebagainya, nggak jadi dump dan sebagainya, bukan seperti itu. Malah kemarin saya infokan ya, ini probabilitasnya dia akan koreksi terlebih dahulu untuk jangka pendeknya. Perhatikan beberapa target support ya, itu yang saya sampaikan di video kemarin. Jadi kalau misalkan kita ambil dari swing low-nya, di sini juga bisa ya ke swing high-nya dia teman-teman ya. Dari sini kita bisa lihat beberapa tarikan Fibo. Ya, untuk golden ratio-nya pasti di 0,3, 0,5 dan 0,6. Itu di kisaran 43.600, 42.800 dan di 42.900-an dolar. Ya, seperti yang kemarin saya infokan beberapa area itu. Nah, ini precisely teman-teman ya. Dia ini sebelumnya ya ataupun kemarin setelah saya infokan dan update video, dia koreksi nih teman-teman semalam, mantul dari kisaran golden ratio yang kedua atau dari retracement 0,5 teman. Kita bisa lihat nih, precisely dia memantul, kemudian kena reject lagi di sini. Sebelumnya juga kena ada rejection ya. Ini berarti resisten yang perlu kita waspadai itu kisaran 44.400-an dolar, sekitar area itu ya, 44.300 sampai 44.400 dolar. Karena memang sebelumnya ini udah kena reject dan ini hitungannya nggak mampu mempertahankan posisinya nih teman-teman ya. Langsung dibalas dengan bearish candle. By the way, ini time frame 1 jam ya, itu adalah jangka benar-benar pendek lah teman-teman ya. Nah, kemudian dia setelah kena reject, kemudian dia retest lagi ke retracement 0,5 lagi dari tarikan Fibo nih. Sama lagi di loss point sebelumnya, teman-teman ya. Jadi memang itu yang saya mau menginfokan dari kemarin, itu potensinya turun dulu ke beberapa target support ya, dan hopefully memang setelah itu dia bisa melanjutkan penguatannya untuk testing ke beberapa target resisten. Dan benar dia setelah koreksi kemudian testing ke beberapa target resisten, pertamanya di sini kemudian kena reject lagi, dia testing lagi ke support ya teman. Dan sekarang kita bisa melihat ini potensinya dia membentuk yang namanya double bottom ya. Ini adalah bottom ke satunya dan ini bottom keduanya. Potensialnya kita bisa melihat di situ ya, kalau misalkan dia mampu mempertahankan posisinya di kisaran area ini, kemudian dia melanjutkan penguatannya, dan harus PR-nya nih teman-teman, harus break dulu nih kisaran ini yang sebelumnya dia kena reject 3 kali teman-teman ya, mungkin bisa dibilang 4 kali juga lah ya teman-teman ya. Itu di kisaran 44.300 sampai 44.400 dolar sebelum dia melanjutkan penguatannya atau testing lagi ke kisaran 45.500 sampai 46.000 dolar. Ya, itu yang harus diperhatikan teman-teman ya.
Nah, kemudian kalau misalkan nih skenario buruknya dia nggak mampu membentuk yang namanya double bottom, dia malah terkoreksi lagi. Next target di beberapa ya, atau di sini kita bisa lihat informasinya yaitu dari tarikan Fibo retracement 0,6 atau sekitaran 42.900-an dolar, itu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Nah, karena misalnya kita lihat juga ya di area situ juga nih ya. Sebelumnya ini berfungsi sekali menjadi resisten dan support, teman-teman. Kita bisa lihat juga ya. Resisten, support, resisten, teman-teman. Jadi potensialnya kalau dia drop dari area sini, dia bakalan testing lagi ke support bawahnya lagi yang sebelumnya ini berfungsi sekali ya, teman-teman ya. Itu dekat sekali dengan area 42.800-an, 42.900-an, sekitar area itu, teman-teman ya. Nah, kemudian di retracement 0,5 sampai retracement 0,3 ini ya, itu kan golden ratio, di mana kemarin juga saya sudah memberikan box ini ya untuk informasi. Kita bisa lihat ya dari price action sebelumnya, ini juga bisa menjadi beberapa area support and resistance juga, teman-teman. Ini menjadi support, resist juga, ini support juga, teman-teman, menjadi resist juga. Jadi memang itu ada beberapa area support and resistance di level-level di kisaran golden ratio-nya tarikan Fibo ini. Jadi memang kisaran retracement 0,5 sampai retracement 0,3 itu ada menjadi tahanan terdekat untuk si Bitcoin ya. Jadi memang kisaran itu semoga dia mampu mempertahankan posisinya atau levelnya untuk bisa melanjutkan penguatan. Nah, setelah dia buat create base sebelumnya, kita bisa lihat ya, ini create base terus melanjutkan penguatannya, tahunnya, kemudian dia drop, create base lagi ya, melanjutkan penguatannya, dan sekarang dia lagi create base lagi. Semoga di base yang kali ini ya dia mampu mempertahankan posisinya untuk kembali testing lagi di strong resistance sebelumnya di kisaran 45.500 sampai 46.000 dolar, teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk si Bitcoin. Nah ya, cuman kalau misalkan dia lanjut drop lagi nih, teman-teman ya, ini untuk skenario buruknya saya bahas dulu ke teman-teman sekalian ya, untuk lebih aware ataupun berhati-hati. Kalau dia drop lagi ke loss point sebelumnya di kisaran sini, teman-teman ya, di kisaran 41.600, 41.700 ya, ini potensialnya juga bisa membentuk yang namanya double bottom seperti yang kemarin sudah saya infokan, teman-teman ya, untuk lebih besarnya lagi ya, teman-teman, untuk pattern yang lebih besar. Ini kan tadi yang saya bahas untuk double bottom ini pattern yang lebih kecil, teman-teman ya. Kalau misalkan dia drop lagi ya, potensi untuk apa namanya, teman-teman ya, bisa kita lihat membentuk yang namanya double bottom untuk pattern yang lebih besarnya lagi. Dan pas banget di kisaran-kisaran area ini juga adanya garis trend line ya, support warna merah ini, teman-teman ya, yang sebelumnya berfungsi sekali nih menjadi support, mantul, dan potensialnya kalau dia drop lagi di kisaran ini, nyentuh lagi ya, potensi menjadi tahanan juga, sekaligus di area sebelumnya ini berfungsi ya, area situ menjadi support and resistance juga nih. Kita bisa lihat nih ya, tuh ya, resistance dan support nih, teman ya. Jadi area ini memang harus diperhatikan kalau memang dia drop sampai sedalam ini ya, itu yang harus diwaspadai untuk jangka pendek mungkin sampai jangka menengahnya ya. Walaupun memang sebelumnya kita lihat di sini ada support juga ya, ini menjadi resisten dan dia bagus banget ya, dia mampu mempertahankan posisinya di bagian atas area ini. Itu lebih bagus ketimbang dia harus drop lagi sampai sebawah support sebelumnya ya, teman-teman ya. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk technical analysis Bitcoin jangka pendek sampai jangka menengahnya dari daily-nya dan hourly-nya, khususnya 1 jamnya, biar kita lihat lagi lebih detail. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan telan mentah-mentah informasi dari saya. Kalian bisa dior lagi, bisa analisa kembali biar lebih mantap lagi untuk menentukan posisi kalian, teman-teman ya. Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Salam profit.